Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton video ini, terutama Mas Yudis dan Mas Galuh sebagai pengampu di IF 4053. Sini saya Fariza Mastiono dengan NIM 135236162 akan melakukan presentasi dari laporan tugas individu dan akan melakukan demonstrasi dari hasil analisis. Oke, jadi untuk aplikasinya ada Church CRM tentang sistem manajemen gereja. Ini adalah informasinya, bahasa pemrogramannya PHP. Lalu yang kedua adalah Flash Calendar, ini sistem atau aplikasi buat kalender bersama. Nah, ini saya gunakan untuk pencarian vulnerability. Ini pembuat aplikasinya Arcanis Diego versi 1.0, bahasa pemrogramannya adalah Python. Oke, untuk daftar CV yang akan saya demonstrasikan ada 3. Yang pertama adalah 2026-40582, ini terkait 2FA bypass. Jadi skornya kritikal 9.1, target versi di bawah 7.2. Selanjutnya adalah 2026-40482, ini adalah tentang Authenticated SQL Injection, CVSS skornya high 7.1 dan versinya sama. Yang ketiga adalah 2026-40480, dan ini adalah terkait Missing Object Level Authorization atau IDOR di endpoint ini. Dan skornya juga sama high 7.1 dengan versi yang sama juga 7.2.0. Untuk reproduksi CVE untuk meminimalisir waktunya karena waktu terbatas, lingkungan reproduksi sudah saya siapkan. Jadi intinya seperti ini, diikutin aja dan nanti akan ada setup sesuai kredensial yang ada di Docker Compose, lalu buat user admin default dan masukkan informasi buat gereja pertama. Nah, setelah itu kita akan reproduksi CV pertama tentang 2FA bypass. Jadi kita akan masuk sebagai admin 123. Oke, kita udah masuk. Selanjutnya adalah kita akan generate API key-nya. Jadi ke sini kita change settings. Agak lama. Terus masuk ke API access dan sini adalah API key-nya. Tadi saya sudah regenerate dan regenerate-nya agak membutuhkan waktu agak lama. Jadi kita langsung pakai aja ini. Kita copy. Lalu kita akan nyalakan 2FA. Jadi kita masuk ke my account, manage 2FA. Nah, yang kita akan gunakan dalam kasus ini Google Authenticator di HP saya. Get started, scan, dan langsung kita verifikasi dengan memasukkan kode yang ada sekarang. 74. Oke, setup complete. Dan ini ada beberapa recovery code dan oke. Jadi untuk mengujinya kita sign out dari admin. Kita pastikan saja kalau 2FA nya sudah nyala. Nah, di sini ada verify your identity, enter the 6-digit code. Kita juga bisa pakai curl, nanti dia akan 302 found dan akan redirect ke location session 2 factor. Nah, tapi kalau kita misalnya login dengan API login public, jadi API-nya beda, endpoint-nya beda ke API public user login, ini hasilnya akan berbeda. Jadi ini admin, passwordnya admin 123, ini benar ya, sesuai kredensial tadi. Dan lihat dia tidak redirect tapi langsung 200 oke. Dan kita dapat cookie-nya dan kita dapat API key-nya. Ya, ini API key ini sangat krusial ya buat pemanggilan API private lainnya. Oke, berarti terbukti bobol. Lalu yang kedua adalah CV yang kedua adalah tentang Authenticated SQL Injection. Pertama kita login lagi sebagai admin. Oke, jadi untuk fitur ini dia by default off, jadi kita perlu nyalakan terlebih dahulu. Kita masuk ke admin, system settings, financial settings, dan ada B use can checks boolean. Kita set ke true, save settings. Jadi intinya fitur ini adalah bisa mencari family dengan mencari by order string gitu ya.
check number gitu. Jadi ada sistem kayak donationnya, dan ini ada check numbernya. Nah, ini kita bisa lihat untuk API families by check number, dan untuk query-nya itu harus diawali O atau T, kemudian check number-nya. Kalau misalnya bukan O atau T, ini misalnya A, nah maka dia akan unknown format provided gitu. Misalnya O terus check number yang valid, ya dia akan mengembalikan 0 karena tidak menemukan gitu. Tapi kalau kita misalnya masukkan injection, nah ini, aduh, kok beda API key-nya, bentar. Nah, di sini berhasil mendapatkan family ID 1 dan family name-nya last. Ini ada family nama family name-nya last. Jadi injection-nya sebenarnya adalah petik 2 or string 1 sama dengan petik 1. Jadi akan selalu mengevaluasi ke true dan mendapatkan family. Oke, untuk yang CV terakhir kita bakal pakai akun lain yang low privilege. Jadi untuk adminnya perlu bikin person dan family, lalu bikin akun low privilege. Tapi sini sudah saya lakukan untuk menghemat waktu. Jangan lupa kita ambil API key-nya. Lama ya. Access ya, ini ambil aja, tadi udah regenerate. Sekarang kita misal coba kita melakukan IDOR dengan mengganti URL ke user /1 gitu ya. Ini kan admin user 1. Dan dia akan mendapatkan 403 permission required forbidden. Jadi di front end memang sudah diproteksi untuk IDOR-nya. Namun dengan menggunakan endpoint public ini, jadi kita panggil API person 1 itu admin, dan dia akan 200 oke, dan kita mendapatkan data dari user admin, termasuk data-data kritikal lainnya seperti phone number dan lain-lain. Jadi terbukti IDOR tetap dapat dilakukan melalui endpoint yang lain yang public. Oke, jadi itu untuk CVE. Selanjutnya kita akan masuk ke vulnerability, mencari vulnerability. Untuk vulnerability kita menggunakan aplikasi lain yaitu Flash Calendar. Jadi untuk setupnya ada di sini, unduh zip file listnya v1.0, ekstrak, lalu make run, dan buka web servernya di 127 port 5000 ya. Nah ini sudah terbuka, saya sudah setup tadi. Oke, untuk proses pencarian vulnerability-nya menjelaskan saya secara singkat saja. Jadi saya sudah melakukan static application security testing dengan Bandit karena ini kode base Python, dan Bandit hanya menemukan yang ada di file konfigurasi yang memang harusnya dibenahi oleh si pengurus servernya. Jadi ini bukan termasuk vulnerability yang saya cantumkan nanti. Jadi dia ya tidak berhasil mencari vulnerability lain yang nyerang yang runtime gitu. Jadi saya selanjutnya melakukan analisis dari attack surface. Pertama dari login, dan tentu aja ada field buat login, username, password. Jadi setelah dianalisis kodenya, jadi aplikasi ini tidak memakai SQL, namun hanya memakai file JSON biasa, jadi SQL injection tidak mungkin. Dan di failed attempt untuk suatu user itu ada rate limiter, jadi yang eksponensial. Jadi untuk brute force itu mungkin agak sulit, tapi di DOS masih bisa. Tapi ya itu tergantung dari thread server, jumlah thread server. Nah, selanjutnya adalah attack surface di pembuatan task. Jadi ada title, details, dan kawan-kawan. Dan lalu kalau dilihat kodenya itu tidak divalidasi, jadi XSS itu mungkin. Nah, selain itu ada juga fitur drag and drop task buat memindahkan hari. Dan data harinya itu di mana itu tidak divalidasi, itu berupa angka atau bukan. Dan di kode yang menampilkan atau merender task itu langsung di convert ke integer tanpa ada try except, jadi dapat menyebabkan crash.
Jadi hasil penemuan vulnerability-nya adalah yang pertama adalah stored XSS pada objek task. Jadi kita akan masuk dulu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini adalah kalendernya, halaman utamanya. Kita akan coba buat task, title-nya misalnya task 1. Di detailnya kita akan masukkan script ya, alert XSS gitu, red gitu. Nah, ini langsung keluar XSS. Jadi setiap merender halaman ini langsung keluar XSS ya. Jadi ini walaupun sebenarnya cookie session ID-nya itu HTTP only ya, tapi tetap bisa berbahaya ya, karena ya bisa melakukan script apa aja di di background di DOM ya. Oke, selanjutnya adalah denial of service via malform task update. Jadi fungsi drag and drop tadi kita ubah dulu ini biar nggak ngasihin XSS. Gini. Nah, kita bukan networknya. Jadi ini task itu bisa digeser. Nah, ini bisa digeser kemana aja, misal ke tanggal 9, dan dia akan melakukan ini pemanggilan ke endpoint ini dengan metode put. Payloadnya adalah tanggal yang dituju ya 9. Jadi kita akan copy aja /bash. Ini ya, kita misalnya data yang ditujunya adalah bukan angka gitu ya, misal broken index gitu. Ini by the way ubah juga karena tadi udah dipindah ke tanggal 9, kita harus ubah ini ke 9. Nah, dia akan mengembalikan respons JSON kosong. Ini expected, berarti berhasil. Kalau kita refresh, nah dia akan langsung kayak gini. Dan ini untuk user siapapun yang membuka kalender ini, dia nggak akan bisa, karena servernya mencoba merender dengan integer yang bukan angka, dan dia akan menghasilkan error. Kalau di kalender bulan lain yang tidak merender task itu masih aman sampai dia masuk ke yang mengandung task tersebut. Dan cara mencegahnya atau memperbaikinya adalah adminnya atau pengurus servernya harus mengubah data di JSON secara manual. Ya, jadi tadi adalah hasil dari tugas ini. Kesimpulannya adalah dari Charge CRM dan 3 CV yang saya coba reproduce, ya, ketiganya menunjukkan bahwa celah keamanan itu dapat terjadi akibat kelalaian dari programnya. Dan untuk yang pencarian vulnerability di Flash Calendar, saya menemukan 2 celah tentang stored XSS dan denial of service melalui malform task update. Dan ini juga sama terkait dengan sanitasi input ya, kelalaian sanitasi input dan tidak menghandle error. Jadi insight yang didapat adalah betapa pentingnya validasi di sisi server. Jadi kedua kasus di IDOR maupun DOS di Flash Calendar itu sebenarnya bisa dicegah hanya dengan validasi di sisi server. Dan juga selanjutnya adalah defense in depth untuk yang 2FA tadi. Jadi walaupun sudah ditambah 2FA masih bisa bobol karena termasuk juga kelalaian ya, karena public endpoint-nya tidak redirect ke 2FA. Nah, ketiga juga sanitasi input dan penanganan error yang aman ya, jadi mirip sama yang satu. Selainnya validasi input, tiga sanitasi, dan kita harus penanganan error ya, misalnya yang kode yang mungkin berbahaya kita masukkan ke try except atau try catch. Dan yang terakhir adalah terkait analisis tool seperti SIST dengan manual analisis. Jadi ya pada dasarnya SIST kan hanya static analisis ya, jadi mungkin tidak mampu mendapatkan isu yang agak susah gitu ya, jadi tetap harus melakukan manual analisis. Ya, baik, itu saja mungkin dari hasil laporan yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata.